Siang itu, kami duduk bersama Mas Bambang di kediaman Mbah Sarkem. Mas Bambang mengajak kami waktu beliau akan pergi ke Brangkulon bersama. Aku, Topa, Angga, Yuni, Laras dan Julia ikut Mas Bambang ke rumah Mbah Sarkem karena kami tidak memiliki kegiatan waktu itu. Bayu dan Rijal tidak ikut dikarenakan dia ingin melihat kelanjutan dari kasus kematian Widya di balai desa. Sebenarnya aku juga ingin mengetahui tentang kematian Widya, namun satu hal yang membuat ikut Mas Bambang karena penasaran dengan Alif. Aku selalu bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Alif? Kenapa dia disangkut pautkan dengan tragedi 20 tahun silam, dan mungkin Mbah Sarkem memiliki jawaban tentang ini. Kami berbincang panjang lebar hingga Mbah Sarkem menceritakan tentang asal-usul tentang palung mayit. Bulu kuduku berdiri mendengar ceritanya. Aku sendiri masih tidak menyangka bahwa pembantaian di tahun itu benar-benar mengerikan. Sejarah kelam di negeriku sendiri yang ditutupi rapat oleh negara, karena merupakan aib yang sangat memalukan. Aku masih beruntung hidup di zaman ini, walaupun minus soal toleransi, setidaknya aku tidak merasakan apa yang mereka dahulu rasakan. Yang dahulu biarlah berlalu, mulai sekarang kita hidup rukun tanpa memandang status sosial, jabatan, agama dan kepercayaan orang lain. Kata Mbah Sarkem. Kami mengangguk mendengar nasihat dari beliau. Bang, kowe wes gowo sing tak kongkon. Bang, kamu sudah membawa yang kusuruh? Tanya Mbah Sarkem kepada Mas Bambang. Oh nggih sampun, Mbah. Jawab Mas Bambang sambil mengeluarkan sesuatu di balik bajunya. Aku melihat sebuah bingkisan kecil yang ditutupi kain oleh Mas Bambang dan memberikannya kepada Mbah Sarkem dengan agak ragu. Matur suwun yo bang, ucap Mbah Sarkem. Tapi Mbah iki serius? Tanya Mas Bambang. Yo serius toh, bang. Jawab Mbah Sarkem sambil terkekeh. Aku penasaran bingkisan yang diberikan Mas Bambang kepada Mbah Sarkem, tapi aku takut untuk terlalu ingin tahu dengan itu. Maaf Mbah, kataku ke Mbah Sarkem. Nggih nopo le? Tanya Mbah Sarkem. Mas-mas yang malam itu di sini kemana Mbah? Tanyaku. Oh, si Alif. Mungkin ke ladang dekat bukit sana. Jawab Mbah Sarkem. Mbah mohon maaf, Mas Alif itu anaknya Mbah. Tanyaku penasaran. Bukan, jawab Mbah Sarkem. Lalu Mbah siapa sebenarnya Alif itu? Lalu kenapa dia disangkut pautkan dengan keluarga Pak Gono? Tanyaku. Mbah Sarkem dan Mas Bambang terlihat terdiam mendengar pertanyaanku barusan. Jadi adik sudah tahu tentang itu? Tanya Mbah Sarkem. Sudah, Mbah. Malam tadi Mas Arya, Bewok dan Mas Arif yang bilang. Ujarku. Memang benar Alif merupakan anak laki-laki Pak Gono. Kata Mbah Sarkem. Tapi Mbah, menurut cerita yang kami dengar dari Mas Bewok, semua keluarga Pak Gono telah dipersekusi oleh penduduk desa ini. Tambahku. Mbah Sarkem terlihat diam sebentar sambil menatap sebuah tas lusuh yang tergeletak tak jauh dari tempat itu. Alif adalah korban dari masa yang marah 20 tahun yang lalu, semua itu berasal dari gosip yang berkembang dari mulut ke mulut. Dan puncaknya adalah waktu kematian Kliwon, masyarakat geger dan marah lalu menghakimi secara sepihak keluarga Alif. Kata Mbah Sarkem. Saat itu Alif yang masih berumur 7 tahun. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci, dia tidak ada sangkut pautnya dengan dosa orang tuanya. Tapi kemarahan warga yang telah menutupi hati nurani. Tambah Mbah Sarkem. Mbah yang melindungi Alif dari amuk masa kala itu, Mbah tidak tega melihat anak sekecil itu harus merasakan penderitaan. Jawab Mbah Sarkem dengan mata yang berkaca-kaca. Aku melihat wajah Mbah Sarkem penuh kesedihan. Aku merasa tidak enak karena telah bertanya tentang hal itu kepada Mbah Sarkem. Walaupun ketanyaannya Alif lebih menderita daripada keluarganya saat ini. Ujar Mas Bambang. Mbah Sarkem terdiam cukup lama mendengar perkataan Mas Bambang. Mungkin apa yang diucapkan Mas Bambang ada benarnya, dia menerima hukuman sosial selama hidupnya di desa ini, aku tidak bisa membayangkan apa yang telah dilalui Alif selama ini. Balai desa terlihat ramai dengan banyaknya warga yang datang ke sana, pihak berwajib terlihat duduk bersama Mbah Carik dan Mbah Sarwoto serta Pak Paijan di sana. Pihak berwajib terlihat menanyai beberapa pertanyaan kepada Pak Paijan. Pak Paijan menjawab dengan suara parau menghadapi pertanyaan beberapa penyidik tersebut.
Beberapa pihak berwajib datang dan melaporkan apa yang mereka lihat di kediaman Pak Paijan. Terlihat istri Pak Paijan tak kuasa membendung air matanya saat pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Rijal dan Bayu mengamati dengan seksama bersama warga di sana. Suara gunjingan mulai terdengar ke telinga mereka berdua. Ini pasti gara-gara anak iblis itu. Dia tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Keparat itu harus mati. Kehadirannya adalah musibah bagi desa. Suara bisik yang menyudutkan seseorang mulai bergaung dari mulut ke mulut. Bayu dan Rijal menyadari bahwa akan ada sesuatu yang terjadi dalam waktu dekat ini. Seorang lelaki parubaya terlihat berlari tanpa menggunakan alas kaki. Dia berlari seperti dikejar sesuatu. Derap langkahnya dan napas yang tersengal-sengal terdengar saat semakin kencang dia berlari. Mbah! Mbah! Teriaknya saat melihat salah satu rumah yang berada di ujung Brangkulon. Sopo kui bang? Tanya Mbah Sarkem. Mas Bambang dan kami langsung bergerak cepat menuju keluar rumah Mbah Sarkem. Mbah Sarkem pun mengikuti kami dari belakang. Mbah! Teriak orang tersebut penuh kecemasan. Ono opo toh le? Ada apa toh le? Tanya Mas Bambang setelah melihat orang itu. Terlihat Le Sukir dengan napas yang hampir habis menunjukkan tangannya ke suatu tempat di arah yang berseberangan. Kenopo toh le? Ono opo? Ada apa toh le? Ada apa? Tanya Mas Bambang lagi. Alif mas, Alif. Katanya setengah berteriak. Kenopo karo Alif, Kir? Kenapa dengan Alif, Kir? Tanya Mbah Sarkem. Sik lunggu sik, Kir. Duduk dulu, Kir tambah Mbah Sarkem. Alif Mbah, Alif dipukuli oleh warga desa. Kata Le Sukir menjelaskan. Neng di mana? Tanya Mas Bambang. Cedak kali, Mas. Ngisor jembatan. Dekat sungai, Mas. Di bawah jembatan, kata Le Sukir. Tanpa banyak bicara Mas Bambang segera berlari menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Le Sukir. Aku bersama Topa dan Angga segera mengikuti Mas Bambang. Mati kau bangsat! Teriakan warga penuh sumpah serapah. Ditunjukkan oleh seorang pemuda yang terlihat tak lagi berdaya setelah menerima pukulan dan sepakan dari beberapa orang. Dia tak sempat lagi melawan karena jumlah massa kala itu tidak sedikit. Hinaan, cacian, serta rasa sakit di tubuh menjadi satu. Pemuda ini pasrah tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Teriak Mas Bambang. Mas Bambang segera berlari menuju ke bawah jembatan, kami mengikutinya dari belakang menuju kerumunan penduduk desa. Apa yang kalian lakukan? Bentak Mas Bambang kepada penduduk desa yang langsung terdiam melihat Mas Bambang. Mas Bambang lalu menerobos kerumunan untuk melihat Alif yang ada di sana. Liv, Alif. Kata Mas Bambang saat melihat Alif yang sudah setengah sadar itu. Mas Bambang segera menggendong Alif dan membawanya keluar dari kerumunan orang-orang itu. Mas bawa ke rumah kami saja, dekat. Tawarku kepada Mas Bambang. Tanpa banyak persetujuan kami dan Mas Bambang segera membawa Alif ke rumah yang kami tempati. Mbah Sarkem bersama Julia, Yuni dan Laras serta Le Sukir dengan cepat menghampiri kami yang sudah berada di ruang tengah. Le, kata Mbah Sarkem melihat Alif yang tergeletak di kursi panjang ruang tengah kami. Oalah, kok iso ngene toh, Le? Oalah, kok bisa gini toh, Le, kata Mbah Sarkem dengan mata yang sembab. Mbah Sarkem melihat keadaan Alif yang wajahnya terlihat membiru dan sedikit berdarah karena dianiaya penduduk desa ini. Topa membawakan segelas air minum untuk Alif. Dibantu Mas Bambang yang mencoba mendudukkan Alif agar bisa meminumnya. Dengan menahan rasa sakit, Alif meminum air yang diberikan Topa dengan bantuan Mas Bambang. Setelah keadaan lebih tenang, Mas Bambang menanyakan kronologis hingga Alif bisa dianiaya oleh penduduk desa ini. Dengan terbata-bata dan menahan rasa sakit, Alif pun menceritakan apa yang dia alami. Saat itu Alif berada di ladangnya di lereng Bukit Brangkulon. Entah apa yang terbesit dalam benaknya, Alif memutuskan untuk naik ke bukit dan turun melalui jalan terjal di sebelah bukit, untuk sampai di hulu sungai yang berada di Brangkidul, dekat dengan persawahan penduduk. Bukan tanpa alasan, Alif pergi ke sana untuk mengambil wuwu, sejenis perangkap ikan, yang dia taruh di sungai beberapa hari lalu. Namun saat Alif ingin mengambil wuwu di bawah jembatan, dia melihat rombongan penduduk desa yang dipimpin oleh Mbah Sarwoto,
menuju ke arahnya dan tanpa banyak bicara mereka menghajarnya. Alif yang saat itu sendiri mencoba melawan, namun karena kalah jumlah dia hanya bisa bertahan sekuat tenaganya. "Jadi Mbah Sarwoto ada di sana?" tanya Mas Bambang. "Nggih, Mas," jawab Alif. Mas Bambang menghela napas dan menundukkan kepalanya. Dia tidak habis pikir, juru kunci yang harusnya melindungi kini malah berbuat semena-mena. "Ya sudah, urusan Mbah Sarwoto nanti saya yang akan selesaikan bersama dengan Mbah Carik," ujar Mas Bambang. "Dan untuk orang-orang yang ikut terlibat akan dikenakan hukum desa," tambah Mas Bambang. Setelah cukup lama, Alif pun pulang dengan Mbah Sarkem diantar Lesukir dan Mas Bambang. Kami tidak mengantar mereka karena ada beberapa urusan di rumah. Mereka memaklumi itu dan berpamitan pulang. Tak lupa Alif mengucapkan terima kasih kepada kami karena telah merawatnya seadanya. Malam ini kami duduk bersama di ruang tengah, berbicara tentang apa saja yang kami lalui pada hari ini. Bayu dan Rijal terkejut setelah mendengar cerita tentang asal mula tentang palung mayit. Kami juga dibuatnya terkejut olehnya, sebab Bayu bercerita tentang protes warga kepada Mbah Carik yang telah melindungi Alif. Aku melihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Saat itu kami berencana untuk beristirahat, namun dari kejauhan terdengar suara teriakan yang keras. Kami semua terkejut dengan hal itu, namun kami sangat takut untuk bergerak. Malam itu teriakan keras menyusul suara jerit membuat satu desa dalam ketakutan.